Sahabat muda yang berbahagia, Bapak Ibu, Romo Ramani dan anggota sangga yang berbahagia. Dalam kehidupan setiap orang, pastinya ingin mendambakan kebahagiaan. Bahagia seperti apa? Ada yang berpikir bahagia cukuplah lahir saja, berupa kekayaan, bisa beli segala macam benda dan materi, dianggap sudah bahagia. Ada yang berpikir bahagia punya pasangan hidup yang ganteng atau yang cantik. Ada juga yang berpandangan bahagia itu bila sudah memiliki penghasilan yang besar, yang optimal. Ada juga yang berpikir bahagia bila bisa menjalankan aturan-aturan hidup beragama. Ada juga yang berpikir, bahagia itu bila punya prestasi, bila punya titel, pangkat, kedudukan. Terserah. Orang mengukur bahagia dengan gaya dan cara yang berbeda-beda. Apakah itu arti bahagia yang sesungguhnya? Tentu belum. Bahagia dalam pengertian yang hakiki adalah memahami arti kehidupan dan bisa terbebas dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tentu syaratnya berat sekali. Harus belajar melepaskan keterikatan, mau saling berbagi, itu. Belajarlah melatih melepas keterikatan terhadap bentuk apapun. Yang materi kita jangan serakah, yang berbentuk batin pun jangan serakah ya. Misalnya terlalu serakah dengan hal-hal yang mengundang nafsu, rasa bahagia, rasa senang, rasa suka, itu kita harus pilah-pilah ya. Oh, yang ini pantas kita pegang, yang ini tidak. Jadi tentunya harus ada pilah memilah, kondisikan. Lalu cobalah lepaskan batin kita dari rasa benci, iri hati terhadap perolehan orang lain. Oh, dia mencapai ini, dia menggapai itu, kita iri. Jangan. Wah, Pak Edi sebagai guru iri karena siswanya mencapai lebih tinggi, mencapai kelas lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Lah, guru malah berbahagia. Guru berbahagia bila siswanya memperoleh sesuatu yang lebih tinggi darinya. Kenapa? Oh, siswaku memperoleh kebahagiaan ini. Oh, siswaku memperoleh jabatan ini. Berbahagia. Ya. Oh, siswaku jadi pandita. Oh, siswaku jadi pejabat. Berterima kasih. Sebagai seorang guru saya berterima kasih. Kenapa? Ada siswa yang berhasil. Kemudian Bapak Ibu sok muda, lepaskan kebodohan. Bagaimana caranya? Belajar. Belajar mengenai arti hidup dan kehidupan. Belajar bisa dari anak-anak, bisa dari buku, bisa dari pengalaman, bisa juga dari kesulitan hidup yang kita alami. Itu banyak cara belajar. Oleh karena itu, ayo belajar. Kikis kebodohan. Belajarlah jadi bijaksana. Kepada yang lebih pintar, kita belajar. Misalnya dia menguasai komputer, kita tanya, oh bagaimana cara menjalankan aplikasi ini. Kepada orang yang pandai
sejarah, kita tanya juga, oh kenapa, tentang latar belakang ini bagaimana. Tentang yang olahraga, oh kita perlu belajar bagaimana olahraga ini tentu yang kita sukai. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, belajar kepada siapa saja. Jangan pernah so tahu. Jangan merasa lebih tinggi ilmunya. Tidak. Saya memang lahir tahun 1968. Siswa-siswa yang lahir tahun 2000-an pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Saya belajar dari mereka. Saya punya siswa, belajar dari mereka. Saya punya anak-anak sekolah nih, ada yang perlu saya gali dari mereka. Itulah, belajar dari siapa saja. Yang pasti kita mau belajar. Semoga dengan mau belajar akan menambah kebijaksanaan kita. Terima kasih, salam sehat selalu.